Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Keisha Lutfia dengan NPM 21067333742. Di sini saya akan menjelaskan tugas untuk sistem embedded 2. Eh, di sini tugas yang kita miliki adalah tentang periodic interrupt. Yang pertama, kita akan mensimulasikan apabila periodic interrupt tersebut terjadi dengan adanya level priority. Di sini saya menggunakan LED sebagai indikator juga pada Arduino Uno. Apakah interrupt benar terjadi, manakah interrupt dengan prioritas yang lebih tinggi. Di sini saya sudah melakukan setup untuk timer satu, di mana timer satu kita setup pada mode CTC dengan prescaler 256, dengan juga di setup di timer 2 juga sama. Namun perbedaannya adalah overflow yang terjadi adalah pada timer satu itu terjadi setiap 1 detik, dan pada timer 2 itu overflow-nya setiap 2 milisecond. Di sini kita mensimulasikan bahwa timer satu itu memiliki prioritas yang lebih tinggi dan dan akan disimulasikan pada LED yang menyala. Kita akan run code-nya. Setelah kita run code-nya, nanti akan saya sematkan juga video mengenai apa yang terjadi pada LED. Di sini sedikit penjelasan, timer satu ini saya atur untuk overflow-nya di 1 detik, sedangkan timer 2-nya di 2 milisecond. Nah, ini dikarenakan kita saya menginisiasi bahwa timer satu ini memiliki prioritas yang lebih tinggi. Bagaimana pada trial satu itu untuk mensimulasikan adanya periodic interrupt dengan priority level. Lalu untuk yang kedua, ini kita menggunakan serial. Di sini pada serial ini perbedaannya dengan sebelumnya, ini kita melakukan pengiriman serial juga kepada serial plotter untuk mengindikasi apakah interrupt benar terjadi. Untuk timer yang diset di sini adalah timer 1, dan juga kita men-set pada LED di pin 13 yang akan saya sematkan juga videonya apakah yang terjadi. Di sini yang saya atur untuk terjadi adalah setiap timer satu ini overflow, ini akan menjelaskan bahwa interrupt terjadi dan akan dikirimkan melalui LED, dan LED-nya akan berkedip. Sebagaimana juga bersamaan di serial plotternya akan mengindikasi bahwa interrupt-nya terjadi. Oke, di sini kita akan melihat di serial plotternya. Di sini terlihat bahwa pada serial berhasil melakukan pengiriman secara serial, bahwa interrupt telah terjadi, dan juga ada pengindikasian dari LED bahwa LED-nya menyala setiap adanya interrupt. Oke, lanjut ke case selanjutnya, yaitu case apabila terjadi overtime. Di sini saya mensimulasikan bahwa ISR atau interrupt service routine yang memakan waktunya lama dengan menambahkan delay di dalam ISR-nya yang menyebabkan overtime atau waktu eksekusi yang melebihi periode dari interrupt. Di sini pada kode juga masih sama, kita melakukan setup pada timer 1,
Dan yang akan saya lakukan adalah mensimulasikan nilai di dalam ISR ini dalam situasi overtime yang menyebabkan eksekusi interruptnya ini terjadi terlebih lambat, dan saya akan mendemonstrasikannya pada LED yang menyala dengan frekuensinya lebih lambat dibandingkan saat tidak terjadinya overtime. Di sini dapat kita lihat bahwa delay interrupt yang terjadi lebih lama karena kita menambahkan simulasi overtime yang terjadi pada ISR atau interrupt service routine. Kodenya berhasil di run dan saya akan memberikan di sini sedikit cuplikan tentang perbedaan dengan adanya overtime yang kita ditambahkan delay pada ISR dan tidak adanya overtime, tidak terjadinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk yang keempat, yaitu di mana kita mendeklar bahwa counter ini tanpa volatile. Berbeda dengan kode-kode sebelumnya dan kode-kode pada periodic interrupt di mana counter kita declare sebagai volatile. Apabila tidak menggunakan volatile, ini ada kemungkinan bahwa tidak selalu diperbarui dan benar dalam interrupt service routine atau ISR, sehingga compiler ini tidak dapat mengoptimalkan akses ke variabel counter dan berpikir bahwa variabel tersebut tidak akan berubah di luar fungsi yang kita akses. Nah, tanpa volatile, compiler dapat menyimpan salinan variabel counter dalam register atau cache, di mana compiler berpikir bahwa nilainya tidak akan berubah di luar loop. Jadi, ketika ISR memperbarui nilai counter, perubahan ini tidak mungkin terlihat oleh loop karena loop hanya memeriksa salinan dari cache. Hasilnya, jadi apabila pada if counter ini pada line di void loop mungkin tidak akan pernah terpenuhi karena variabel counter yang terlalu random apabila tidak mengakses volatile terlebih dahulu. Namun ini tidak menutupi kemungkinan bahwa tanpa diaksesnya volatile pun eh, secara teori tanpa volatile compiler akan tetap berjalan, namun penyimpanannya menjadi akses penyimpanannya menjadi random sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya error, di mana counternya akan melakukan pembacaannya tidak akan akurat bagaimana apabila kita mendeklar counter sebagai volatile. Di sini akan kita run kodenya. Oke, di sini saya sudah menambahkan volatile pada counter. Dan apabila kita run, berbeda dengan tanpa volatile tadi, nilai pada serial plotter akan lebih akurat daripada tidak menggunakan volatile, sehingga meminimalisir terjadinya error. Dan LED pun akan menyala apabila counternya telah melebihi 10. Untuk yang terakhir, kita akan mensimulasikan interrupt intraperiodik tanpa periodic critical ISR. Di mana di sini karena saya menggunakan Arduino Uno, itu tidak ada port enter critical ISR. Kenapa menggunakan Arduino Uno? Karena kabel ISP saya tidak terbaca portnya. Jadi saya sudah mencoba beberapa kali, namun kabel dari SP32-nya tidak membaca port pada IDE. Sehingga saya memutuskan untuk menggunakan Arduino Uno secara sementara. Di sini pada Arduino itu tidak ada port enter critical ISR seperti pada FreeRTOS pada ESP32, tetapi kita dapat mendemonstrasikan variabel yang dibagi pada ISR dan loop utamanya tanpa perlindungan pada race condition.
Apa itu sih race condition? Nanti akan saya jelaskan. Sedikit penjelasan juga tentang kodenya. Dengan menggunakan volatile, di sini kita menggunakan volatile dan variable share di sini saya juga mendeklar share variable dapat dibaca dan ditulis baik di ESR maupun di loop utamanya, tetapi tanpa mekanisme perlindungan lebih lanjut. Nah, ini akan menunjukkan bahwa race condition dapat terjadi apabila tidak dilakukan proteksi atau perlindungan terhadap counter ini. Secara teori, apabila kita tidak menggunakan port enter ESR dan port exit ESR, itu akan menghasilkan error pada kode kita, sehingga penggunaan port enter dan port exit dari ESR ini cukup penting karena menghindari race condition. Di sini fungsi dari port enter ESR sendiri itu menjaga konsistensi dari sistem em, sehingga scheduler ini scheduler dan bagian-bagian lain ini tidak dapat berjalan bersamaan dengan ESR. Dan kita juga pada beberapa sistem fungsi pada em, port enter ESR ini digunakan untuk menonaktifkan timer dan menjaga keamanan seperti mana yang sudah saya jelaskan. Jadi apabila kita tidak melakukan pemanggilan pada port enter ESR, bahwa ada resiko bahwa interrupt service rutinnya akan dapat terganggu dan operasi sistem lainnya atau menyebabkan masalah seperti datanya jadi inconsistent seperti tadi pada volatile case dan konflik pada ISR dan attach itu dapat terjadi dan gangguan ini yang karena tidak inginkan oleh karena itu pada penggunaan seperti pada FreeRTOS kita dapat menggunakan port enter ISR dan penggunaannya cukup penting. Sekian penjelasan untuk tugas periodic interrupt dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.